Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak hanya diri kita, tetapi kita pun selalu berdoa untuk kedua orang tua kita senantiasa dalam keadaan bahagia, sehat, dan panjang umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, malam hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Berbicara tentang masa depan. Sekarang saya tanya, yang malam hari ini merasa pingin banget, pingin sukses, siapa? Silakan menit keberapa ini tuliskan di kolom komentarmu. Yang merasa pengen banget mau kuliah dan mendapatkan beasiswa, siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Pastikan kamu menulis dengan energi dan kata-kata yang positif. Mudah-mudahan ribuan orang yang akan nonton dari Aceh sampai Papua di malam hari ini, dan kamu di antara salah satunya, sehingga kamu masuk ke dalam jajaran, masuk di dalam kelompok orang yang benar-benar bisa sukses dan kuliah serta mendapatkan beasiswa, karena agar mampu meringankan beban orang tua, teman-teman semua. Nah, jadi sekarang ini dunianya itu udah berubah. Oke? Sekarang ini keadaannya sudah berubah. Perubahannya dari jauh-jauh hari sebelum ada COVID sebenarnya. Tetapi yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat secara nyata, dengan adanya COVID-19, kita dipaksa untuk melakukan semuanya berdasarkan digital. Belajar udah pakai digital aja. Akhirnya banyak yang belajar sekolah di rumah aja, work from home. Kemudian semuanya diakses, mau meeting, mau jualan, mau belajar, mau sekolah melalui internet, melalui daring, melalui telekonferensi. Artinya zaman sudah berubah. Ini poin pertama yang bisa kita rasakan. Dan beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu sahabat saya. Bicara tentang ini, maka sebenarnya kita bicara tentang muncul pertanyaan. Jadi Tuhan udah menggiring saya bertemu dengan kawan-kawan yang sudah sangat lama tidak ketemu dengan saya. Jadi saya sedang membuat program untuk silaturahmi dan berbagi banyak kemanfaatan gitu kan. Salah satunya dalam rangka berbagi kemanfaatan, Lampung Cerdas dan Positif Sukses sedang berbagi dengan Anda yang sedang menonton video ini. Insya Allah mudah-mudahan selama 3-4 malam ke depan secara istiqomah dan serius kita akan memberikan seluruh materi-materi penting tentang dunia perkuliahan, termasuk strategi, trik, taktik, dan senjata supaya kamu bisa lolos benar-benar di jalur undangan. Nggak perlu tes, nggak perlu mikir-mikir belajar, nggak perlu bayar mahal-mahal, karena cukup mengupload berkas-berkas menggunakan nilai raport, kamu bisa keterima di jalur undangan. Apa itu? SNPTN. Namun malam hari ini, sebelum kita membahas tentang SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, jalur-jalur swasta, jalur-jalur ikatan dinas, dan strategi, trik, taktik, dan senjatanya, sebelum kita membahas ini semua, satu poin yang harus kita bahas adalah yang ini paling penting, awal dari segalanya adalah mindset. Sekarang teman-teman semua banyak banget yang bertanya, Kak Saiful, saya cocoknya kuliah dulu atau kerja dulu ya Kak? Saya kuliah atau kerja? Oke, saya pengen berbagi sebuah cerita fakta dari salah seorang sahabat saya, teman-teman semua. Jadi ketika saya dulu SMA, saya ada beberapa kawan gitu kan. Nah, salah satu kawan saya namanya si X, anggaplah begitu ya. Si X ini dia pingin banget kuliah. Ini orang biasa aja, bahkan menengah ke bawah lah dalam sisi perekonomiannya. Dia berjuang banting tulang siang malam, kerja keras, berupaya memahami strategi, trik, taktik, dan senjata supaya dia bisa kuliah. Alhamdulillah, ini kawan bisa kuliah ke UNY, bisa kuliah ke UNY
dan dia juga keterima di UM Yogyakarta. Ini dia keterima. Dia keterima di jalur apa? Jalur SBM PTN. Ini kawan saya satu angkatan dengan saya pada saat itu. Dan dia mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah kuliahnya gratis lah, kira-kira begitu. Sementara kawan saya si A ini dikategorikan menengah ke atas, tetapi dia nggak mau kuliah. Dia bilang, udahlah saya pengennya langsung buka usaha aja, saya langsung kerja aja. Faktornya dia 2013 kerja, artinya dia buka usaha. Dengan modal 10 juta minta dengan orang tuanya, dia buka bengkel motor di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dia buka bengkel motor nih 2013. Ini 2014 kuliah, ngikut organisasi, udah mulai tuh dia turun lapangan ke A, ke B, ke C. Dia ini ngambil jurusan teknik. Ini ngambil jurusan teknik. 2015, 2016, singkat cerita 2017 kami ketemu. Oke? 2017 awal kami ketemu. Yang buka bengkel ini 2014, 15, 16, 17. Sudah 4 tahun. Berapa pendapatannya per bulan? Selama 4 tahun dia membuka bengkel, pendapatannya per bulan bersih paling banyak 4 juta rupiah dengan ada karyawan satu. Jadi selama 4 tahun dia sudah punya satu karyawan, kemudian pendapatan bersih ke dia untuk 4 juta rupiah. Si kawan saya ini kuliah kan selama 4 tahun juga. Selama dia 4 tahun di Jogja, dia memperbanyak jaringan, dia memperbanyak pengetahuan, dia memperbanyak knowledge, dia memperbanyak hal yang itu positif, dia perbanyak, dia perdalam. Tiba-tiba dia lulus, pulang lagi ke kampung, pulang lagi ke Lampung. Dia ternyata buka juga bengkel motor. Oke, si X ini buka bengkel motor juga. Setelah setelah kawan kita 4 tahun buka bengkel, dia bilang, ini si A ini ngeje habis-habisan sama si X ini. Ngapain kamu jauh-jauh ke Jogja kuliah 4 tahun kalau ujung-ujungnya buka bengkel seperti saya? Ya udah, ini buka bengkel dulu tahun 2013 modal 10 juta. Sementara si X ini buka bengkel tanpa modal. Ada sih modalnya. Modalnya pengetahuan, komunikasi, dan uang 500.000. Dia cari lokasi di salah satu, bukan di satu kabupaten, beda kabupaten sama si A ini buka bengkelnya. Anggaplah si A ini buka bengkel di kota A, si X ini buka bengkel di kota X. Dia cari lahan, dia cari tempat yang bagus, lalu dia komunikasikan. Alhamdulillah bentuknya nggak bayar. Selama 2 tahun bentuknya nggak bayar. Dia modal 500.000, dia berangkat ke salah satu temannya kuliah dulu. Orang tuanya punya perusahaan yang bergerak di bidang underdeal motor, yang bergerak di bidang otomotif. Jadi spare part motor, alat-alat motor lengkap tuh dia supply. Di mana tempatnya? Di Bandung. Jadi modal 500.000, dia berangkat ke Bandung. Tiba-tiba pulang dari Bandung, ini si X, si alumni UNY ini pulang ke Lampung bawa barang banyak banget. Singkat cerita, 2017 si A buka bengkel, si X buka bengkel. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan mereka. Apa yang terjadi teman-teman semua? Si A pendapatannya masih 4 juta sampai dengan 5 juta, bahkan karena COVID ini pendapatannya menurun. Sementara si X sekarang 2020, si X ini dengan modal 500.000 dia buka bengkel 2017, artinya baru 2 tahun sekarang dia sudah memiliki 3 cabang bengkel dan punya 12 karyawan. Oke, dia sudah punya 3 cabang bengkel dan 12 karyawan. Pendapatannya per cabang bersih paling sedikit 12 sampai 20 juta paling sedikit. Kenapa?
Karena dia tidak mengandalkan tenaga, tapi dia mengandalkan seluruh pikirannya, dia memanage seluruh pengetahuan dan bisnisnya supaya bisa tumbuh. Sekarang COVID, dia masih tetap aman, pendapatannya masih di atas 10 juta per cabang. Ada punya 3 cabang, berarti sekitar 30 juta pendapatannya bersih sebulan. Nah teman-teman semua, ini membuktikan bahwa orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah itu dari sisi pemikiran, karakter, dan jaringan pasti beda. Maka nggak penting bagi saya apa latar belakang keluargamu, nggak penting bagi saya bagaimana perekonomian keluargamu, nggak penting bagi saya apakah kamu berasal dari keluarga yang harmonis atau memiliki sebuah drama. Termasuk beberapa orang diantaranya yang sering komunikasi dengan saya, dia adalah salah satu keluarga korban broken home. Nggak penting bagi saya itu semua. Yang penting bagi saya, sekarang kamu sudah bisa menentukan ini yang baik, ini yang buruk. Untuk masa depan saya, jika saya melakukan ini bakal hasilnya membahagiakan, ini bakal hasilnya mengecewakan. Ingat, kita harus ambil keputusan sekarang. Karena kamu sudah kelas 3. Nggak banyak lagi, paling beberapa bulan lagi pendaftaran kuliah sudah dibuka. Jika kamu telat membuka mata, telat di dalam mengambil keputusan, telat dalam berpikir, kamu bakal tertinggal jauh. Teman-teman semua, ternyata orang-orang yang kuliah bukan mengharapkan cuma selembar ijazah, bukan. Orang-orang yang kuliah mendidik, menentukan karakternya, mempertemukan dengan luas jaringannya, memperbanyak pergaulannya, memperdalam kepribadiannya, dan banyak hal yang akan didapat di dunia kampus. Kalau saya gimana? Oke, teman-teman mungkin udah tahu di video-video malam sebelumnya kan, nama saya Saifullah. Saya aktivitas sehari-hari adalah menjadi seorang pengusaha. Nih, millennial planner. Sejak 2013 awal-awal menjadi mahasiswa baru, sejak semester 1 saya sudah bergelut di bidang jual beli, usaha, bisnis, sudah bergelut dari 2013. Sekarang concern saya pun begitu. Di sini saya sendiri membuktikan ternyata kata siapa kalau kita kuliah nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata ilmu kuliah ya ilmu kuliah, ilmu bisnis ya ilmu bisnis. Maka saya kuliah dengan rajin, usaha dengan disiplin dan fokus, sehingga saya bisa, alhamdulillah banget. Sebelum kuliah nih, rumah sudah punya, oke? Kendaraan sudah punya. Sebelum lulus, sebelum nikah, rumah sudah bisa beli sendiri. Mobil meskipun sederhana sudah bisa beli mobil sendiri. Tanah sudah beli sendiri. Usaha sudah mulai tumbuh dan berkembang. Ini membuktikan bahwa kamu kuliah pun bisa sambil usaha. Kamu kuliah pun bisa sambil kerja. Maka ini sangat penting. Maka teman-teman semua, pastikan dan putuskan malam hari ini saya harus kuliah. Terus Kak, biayanya gimana? Gimana supaya, nah ini soal lain. Oke? Gimana cara dapat beasiswa? Gimana cara daftar kuliah? Ini soal lain. Oke, nanti kita bahas malam-malam berikutnya kita bahas. Soal yang paling urgent adalah kamu harus fokus dulu. Ingat teman-teman semua. Kalau kita jalan-jalan, naik angkot, naik taksi, naik becak, tiba-tiba ditanya sama tukang taksi, tukang ojek online-nya, tukang becak, mau kemana bang? Udah jalan aja. Karena kita nggak punya tujuan, jadi muter-muter aja. Capek, lelah. Akhirnya kita menyerah, merasa Tuhan nggak adil. Lah, kata Tuhan, apa yang lu bilang gua nggak adil? Lu orang aja nggak ada tujuan. Maka malam ini tentukan tujuanmu dan pastikan kamu harus kuliah. Maka teman-teman semua, kalau kamu sudah punya keinginan untuk kuliah, PR selanjutnya kamu harus dapatkan informasi. Ingat catatan pentingnya di sini teman-teman semua. Kamu harus bisa benar-benar membahagiakan kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara beri kado terindah. Di bulan April 2021 nanti, Pah, Mah, Papi, Mami, Bapak, Ibu, alhamdulillah saya keterima di jalur undangan SNPTN. Dan
Ayah, bapak, ibu nggak perlu khawatir dengan biayanya, karena adik dapat beasiswa full, yaitu beasiswa KIPK. Maka tugas teman-teman sekarang adalah fokus ke harus kuliah, fokus untuk membahagiakan kedua orang tua, lalu selanjutnya harus fokus. Fokus kemana? Teman-teman harus pilih jalan-jalan, informasi-informasi supaya kamu bisa kuliah. Next besok kita akan bahas apa aja sih jalur-jalur gitu kan. Teman-teman mungkin tahunya cuma ada 3, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, sama perguruan tinggi kedinasan. Ada 3, tapi setiap poinnya itu ada. Perguruan tinggi negeri aja ada jalur SNPTN, SBMPTN, Mandiri, KIP kuliah, dan jalur-jalur yang lainnya, dan banyak lagi. Besok insya Allah bakal dibahas langsung oleh Kak Pascal. Dia akan siapkan semua materi dengan penuh terbaik, dengan penuh kematangan, supaya kamu bisa paham dan mengerti jalan menuju ke arah sana. Ketika kamu sudah bertemu dengan jalannya yang benar, maka selanjutnya kamu harus cari cara yang tepat. Gimana cara yang tepat? Ada 4 hal: strategi, trik, taktik, dan senjata, supaya kamu bisa benar-benar cepat atau bisa benar-benar keterima di jalur perguruan tinggi negeri. Sehingga kuliah dan beasiswa itu easy, itu murah jika kamu berada di jalan yang benar dan memilih serta mengambil cara yang tepat. Apa caranya? Kamu harus paham strateginya, paham taktiknya, paham senjatanya, dan paham triknya, supaya kamu bisa benar-benar keterima di perguruan tinggi dengan mudah. Karena saya bersyukur dengan Allah, plus 2 saudara saya. Saya bersama 2 saudara saya bersyukur banget karena kami kuliah tanpa tes dan mendapatkan beasiswa penuh. Bukan cuma dapat gratis kuliah, yang ada per semesternya kami dapat uang saku. Sekarang adik saya yang bungsu masih kuliah. Per semesternya adik saya mendapatkan beasiswa, kuliah gratis, dan uang kehidupan Rp4.200.000 per semester. Itu untuk kamu dan bebas mau kamu apain ketika uang itu hadir dan muncul di rekeningmu. Itu bebas. Maka ini kesempatan. Yuk semangat, fokus dengan tujuan, siapkan masa depan untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena kamu harus segera menemukan jalan yang benar dan cara yang tepat. Sehingga nanti 2021 kamu benar-benar bisa lulus dan mendapatkan beasiswa, serta kamu akan melihat kedua orang tuamu meneteskan air mata bahagia. Nggak mungkin rasanya anakku ini yang bodoh mungkin, yang nakal mungkin, tapi dia bisa keterima di perguruan tinggi negeri dan mendapatkan beasiswa, atau benar-benar keterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur tanpa tes dan di universitas yang diimpikan. Mudah-mudahan materi malam ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan mendapatkan poin-poin yang penting. Jika materi malam ini kamu rasa bermanfaat, silahkan menit keberapa, detik keberapa, kata-kata saya yang menurut kamu benar-benar paling bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya yakin tidak ada ikhtiar, tidak ada pekerjaan yang tidak ada hasilnya. Jika kamu mengerjakan sesuatu yang buruk, hasilnya akan buruk. Jika kamu mengerjakan sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Dan silahkan tulis di kolom komentar apa pendapatmu tentang materi malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di besok hari. Salam sejahtera untuk kita semua. Goodbye.